Baik, teman-teman. Slide ini menjelaskan arah belajar kita di bab 3, integrasi nasional. Khususnya, kalau kita melihat integrasi dari kacamata agraria dan agribisnis. Pertama, tujuan pembelajaran kita ada dua. Kalian mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional, terutama yang muncul di sektor agraria, agribisnis. Artinya, kita tidak berhenti pada definisi integrasi, tetapi membaca realitas, mengapa di lapangan bisa muncul ketegangan, konflik, bahkan perpecahan. Kalian mampu mengevaluasi strategi memperkuat integrasi melalui pendekatan pembangunan agribisnis inklusif, yakni pembangunan yang membuka akses adil bagi petani kecil, pekerja, pelaku UMKM, sampai komunitas adat. Kedua, indikator keberhasilannya jelas. Minimal kalian bisa menyebut dan menjelaskan 3 ancaman disintegrasi di sektor pertanian atau agraria. Contohnya, konflik horizontal karena perebutan sumber daya, kesenjangan desa kota yang membuat rasa keadilan melemah, dan radikalisme yang bisa tumbuh dari pengalaman dimarginalkan. Indikator kedua, kalian dinilai dari kualitas argumentasi saat menyusun strategi. Bukan sekadar opini, tetapi logis, berbasis data atau kasus, dan menawarkan solusi. Ketiga, materi pembelajaran kita mengalir dari konsep ke masalah lalu ke solusi. Kita mulai dari konsep dan tantangan integrasi nasional, lalu masuk ke ancaman disintegrasi, konflik horizontal, kesenjangan, dan radikalisme. Terakhir, kita bahas peran agribisnis yang merata dan berkeadilan sebagai perekat bangsa. Karena ketika akses lahan, akses pasar, dan manfaat ekonomi lebih adil, kohesi sosial menguat, kepercayaan meningkat, dan persatuan lebih kokoh. Ini sejalan dengan nilai persatuan dan keadilan sosial dalam konstitusi, serta kerangka hukum pengelolaan sumber daya dan penanganan konflik. Teman-teman, hari ini kita masuk bab 3. Integrasi nasional. Coba lihat infografik ini. Judulnya mengatakan bahwa integrasi nasional adalah jantung keberlanjutan agribisnis Indonesia. Maksudnya, kalau integrasi kuat, sistem pangan dan agribisnis kita stabil dan adil. Kalau integrasi melemah, dampaknya bukan hanya politik, tapi langsung terasa di ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Perhatikan sisi kiri, ada jembatan retak. Ini menggambarkan ancaman disintegrasi. Ancaman pertama adalah disrupsi rantai pasok dan disparitas harga. Ketika koordinasi antar daerah lemah, distribusi pangan terganggu, harga berbeda jauh, dan muncul ketidakpastian. Masyarakat bisa merasa tidak dilindungi. Ancaman kedua, konflik horizontal dan agraria. Sengketa lahan dan tumpang tindih kepentingan dapat memicu ketegangan antar kelompok. Kalau dialog tidak berjalan, konflik bisa membesar dan merusak kepercayaan sosial. Ancaman ketiga, kesenjangan desa kota. Ketika nilai tambah terkonsentrasi di kota, sementara desa tertinggal, rasa keadilan melemah. Padahal, integrasi nasional butuh rasa kita satu dan merasa ikut memiliki pembangunan. Sekarang lihat sisi kanan. Jembatan kembali tersambung dengan akar yang kuat. Ini simbol strategi integrasi. Ada 3 penopang. Kemitraan inklusif agar petani kecil tidak tertinggal, penguatan produk lokal melalui sertifikasi atau indikasi geografis agar nilai tambah dan identitas daerah terlindungi, serta integrasi kebijakan pusat daerah supaya ada kepastian hukum dan tata kelola yang selaras. Pesan besarnya, kalian sebagai mahasiswa diarahkan menjadi civic agripreneur, bukan hanya mengejar untung, tapi menjalankan agribisnis yang etis, adil, dan ikut merawat persatuan. Semua ini berakar pada Pancasila dan amanat UUD 1945 tentang kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Baik teman-teman, kita lihat infografik A.1, makna integrasi nasional. Judulnya menegaskan bahwa integrasi nasional adalah fondasi ketahanan pangan dan agribisnis. Jadi bukan sekadar wacana politik, melainkan prasyarat pembangunan yang adil antar daerah. Republik Indonesia 1945, Republik Indonesia 2012. Pertama, arahkan perhatian ke bagian kiri. Di sana ada 3 makna dasar integrasi. Penyatuan dalam keberagaman, artinya bangsa Indonesia yang beragam suku, budaya, dan daerah disatukan dalam satu kesatuan negara yang stabil. Lalu, penyelarasan bukan penyeragaman. Perbedaan tidak dihapus, tetapi diselaraskan dalam nilai bersama, seperti persatuan dan keadilan, tanpa mematikan identitas lokal. Kailan 2013, Winarno 2013.
Yang ketiga adalah jembatan kepercayaan, social trust. Integrasi kuat kalau ada saling percaya, antar warga, antar kelompok, dan percaya pada aturan. Tanpa kepercayaan, kerjasama mudah pecah dan konflik mudah membesar. Putnam 1993, Fukuyama 1995. Kedua, lihat bagian tengah. Peta Indonesia terhubung dan ada jembatan besar. Ini simbol bahwa integrasi membuat Indonesia bekerja sebagai satu sistem, bukan pulau-pulau yang berjalan sendiri, baik secara sosial maupun ekonomi. Ketiga, pindah ke bagian kanan. Makna integrasi dalam agribisnis. Konektivitas rantai pasok nasional memastikan barang pangan bergerak lancar antar daerah. Dampaknya langsung ke stabilitas harga. Ketika satu daerah surplus dan daerah lain kekurangan, pasokan bisa diseimbangkan agar harga tidak bergejolak. Republik Indonesia 2012, FAO 2008. Contoh kecilnya digambarkan lewat studi kasus Sulawesi ke Kalimantan. Distribusi hortikultura yang efisien membantu menjaga kesinambungan pasokan. Jadi ringkasnya, integrasi nasional menyatukan keberagaman, membangun kepercayaan, dan memastikan konektivitas pangan yang adil. Itulah dasar kuat ketahanan pangan dan agribisnis Indonesia. Para mahasiswa sekalian, sekarang kita lihat infografik A.2, Urgensi Integrasi Nasional, Pilar Kedaulatan Ekonomi, dan Agribisnis. Cara membacanya sederhana. Infografik ini menunjukkan bahwa integrasi nasional itu seperti jembatan. Kalau jembatan kuat, ekonomi, termasuk agribisnis dan pangan, mengalir lancar. Kalau jembatan retak, yang muncul adalah ketidakpastian, gangguan pasokan, dan konflik kebijakan. Pertama, lihat bagian kiri, ancaman disintegrasi bagi ekonomi. Ada 3 hal. Yang pertama, fragmentasi dan ketidakpastian. Ketika hubungan antar daerah dan antar kelompok melemah, muncul ketidakpastian yang membuat investasi dan inovasi sulit berkembang. Yang kedua, gangguan rantai pasok pangan. Jika konektivitas lemah, distribusi tidak lancar, disparitas harga antar daerah melebar, dan spekulasi mudah muncul. Yang ketiga, konflik kebijakan agraria. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan pusat dan daerah bisa bertentangan. Dampaknya merugikan petani, menciptakan konflik, bahkan merusak lingkungan. Kedua, perhatikan bagian tengah. Jembatan yang patah itu simbol kondisi ketika integrasi melemah. Lalu ada tabel perbandingan yang menjelaskan dampaknya secara praktis. Dengan integrasi yang kokoh, arus investasi cenderung stabil, distribusi produk lebih efisien antar daerah, dan ada kepastian hukum karena regulasi selaras pusat daerah. Sebaliknya, tanpa integrasi, investasi terhambat oleh ketidakpastian, distribusi tersendat, dan aturan bisa tumpang tindih. Ketiga, lihat bagian kanan, urgensi integrasi untuk masa depan. Ada 3 tujuan besar. Yang pertama, jaminan stabilitas nasional, karena stabilitas sosial politik adalah fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang kedua, harmonisasi otonomi daerah, agar pembangunan daerah tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan kohesi sosial. Yang ketiga, fondasi kedaulatan pangan, karena kedaulatan pangan hanya mungkin bila seluruh wilayah bekerja dalam satu kerangka kolaboratif. Jadi kesimpulannya, integrasi nasional bukan konsep abstrak. Ia menentukan apakah ekonomi agribisnis kita stabil, adil, dan mampu menjaga kedaulatan pangan, sesuai amanat konstitusi untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Baik teman-teman, sekarang kita bahas infografik A.3, Landasan Integrasi Nasional. Cara membacanya mudah. Infografik ini memakai gambar piramida untuk menunjukkan bahwa integrasi nasional itu seperti bangunan. Kalau fondasinya kuat, persatuan bangsa kokoh. Kalau fondasinya rapuh, mudah retak ketika ada konflik sosial, ketimpangan ekonomi, atau perebutan sumber daya. Pertama, lihat lapisan paling bawah. Ada 2 fondasi utama. Di sisi kiri ada Pancasila sebagai landasan moral. Artinya, nilai-nilai Pancasila, terutama semangat persatuan Indonesia dan keadilan sosial, menjadi kompas etika agar kerjasama antar kelompok berjalan saling menghormati dan adil. Di sisi kanan ada UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Ini menegaskan bahwa persatuan tidak hanya niat baik, tetapi ditopang aturan dasar negara. Misalnya, prinsip pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi dasar penting agar distribusi sumber daya tidak memicu kecemburuan dan konflik. Republik Indonesia 1945. Kedua, naik ke lapisan berikutnya.
Bhinneka Tunggal Ika. Pesannya jelas, keberagaman itu bukan ancaman, tetapi modal persatuan. Integrasi nasional tidak menuntut kita sama semua, yang dibangun adalah rasa satu bangsa di tengah perbedaan. Ketiga, naik lagi, wawasan Nusantara. Ini cara pandang geopolitik bahwa Indonesia adalah satu kesatuan wilayah, dari Sabang sampai Merauke, yang harus terhubung dalam kebijakan, pembangunan, dan rasa kebangsaan. Jadi, tidak boleh ada wilayah yang merasa ditinggal atau tidak dianggap. Terakhir, di puncak piramida ada instrumen pembangunan inklusif. Maksudnya, integrasi nasional harus tampak dalam praktik. Pembangunan yang menyatukan sektor agraris dan industri, membuka akses yang setara, dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan lintas daerah dan kelompok. Jadi, simpulannya, Pancasila memberi arah moral, UUD 1945 memberi kepastian aturan, Bhinneka Tunggal Ika menjaga harmoni keberagaman, wawasan Nusantara mengikat kesatuan wilayah, dan pembangunan inklusif memastikan persatuan terasa nyata dalam kesejahteraan. Selanjutnya, kita masuk ke kotak studi kasus A, integrasi kebijakan agraria dan pasokan pangan di Kalimantan. Infografik ini ingin menunjukkan satu pesan utama. Kalau kebijakan agraria terfragmentasi, dampaknya bisa langsung terasa pada pasokan pangan dan bahkan persatuan sosial. Perhatikan bagian kiri yang berjudul Masalah, Fragmentasi Kebijakan dan Krisis Pangan 2020-2023. Dalam ilustrasi kasus ini, terjadi konflik alokasi lahan. Lahan yang seharusnya diprioritaskan untuk pangan justru beralih fungsi karena kebijakan pusat daerah tidak sinkron. Akibatnya, pasokan beras lokal menurun, lalu muncul ketergantungan pasokan dari luar wilayah, digambarkan sebagai impor antar provinsi. Saat pasokan melemah dan akses lahan timpang, muncul efek sosial yang lebih serius, ketegangan antar aktor, konflik kepentingan, dan rasa tidak adil. Ini penting dalam PKN. Persoalan pangan dan tanah bukan semata ekonomi, tetapi menyangkut hak warga, keadilan distribusi, dan kepercayaan sosial, yang menjadi perekat integrasi nasional. Republik Indonesia 1945, Republik Indonesia 1960. Sekarang lihat bagian tengah, tabel sebelum versus sesudah integrasi. Sebelum integrasi, fokus lahan condong ke ekspansi, pasokan beras menjadi rentan, dan kondisi sosial memanas. Setelah integrasi kebijakan, arahnya berubah, perlindungan lahan pangan lokal, rantai pasok lebih stabil, dan konflik mereda karena aturan lebih jelas dan koordinasi lebih baik. Lalu bagian kanan memberi solusi. Pertama, penyelarasan tata ruang pertanian, artinya regulasi pusat dan daerah disinkronkan agar kawasan pangan terlindungi. Kedua, pemberdayaan koperasi beras lokal melalui dukungan infrastruktur, akses modal, dan penguatan rantai pasok. Ketiga, pemulihan kohesi sosial dan ketahanan pangan. Ketika pasokan stabil dan kebijakan adil, masyarakat lebih mudah bekerja sama dan persatuan di tingkat lokal menguat. Ini sejalan dengan gagasan bahwa ketahanan pangan membutuhkan sistem yang memastikan ketersediaan, akses, dan stabilitas. FAO 2008, Republik Indonesia 2012. Jadi, simpulannya, integrasi nasional di sektor agraria berarti menyelaraskan kebijakan, melindungi basis pangan, dan membangun kepercayaan sosial. Karena dari situlah persatuan bangsa dirawat. Baik teman-teman, kita bahas infografik B.1, konflik horizontal, ancaman disintegrasi di sektor agraria. Inti pesannya tegas, konflik horizontal di agraria bukan sekedar sengketa lahan, tetapi bisa menjadi ancaman nyata bagi integrasi nasional, karena menyangkut akses sumber daya, rasa keadilan, dan kepercayaan antar warga. Pertama, lihat bagian kiri, akar dan manifestasi konflik. Ada 3 sumber utama. Perebutan akses sumber daya seperti tanah dan air. Ketika warga, wilayah, atau komunitas lokal berhadapan dengan kepentingan lain, termasuk korporasi, konflik mudah membesar jika akses tidak adil. Sengketa irigasi hingga ekspansi industri sawit. Air irigasi yang terbatas, ditambah perluasan usaha, bisa berbenturan dengan ruang kelola masyarakat dan hak-hak lokal. Kelemahan legalitas dan pengakuan. Jika status lahan tidak jelas, pengakuan terhadap kearifan atau hak lokal lemah, konflik cenderung berulang dan makin sulit dimediasi. Dalam konteks kewarganegaraan, ini menyentuh prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial. Republik Indonesia 1945, Republik Indonesia 1960.
Kedua, perhatikan retakan besar di tengah. Ini simbol bahwa konflik agraria bisa membelah hubungan sosial. Karena itu, di bagian bawah ada tabel tipologi. Sengketa agraria, komunitas versus korporasi, berujung fragmentasi sosial. Perebutan air atau irigasi, antar petani atau antar wilayah, produktivitas pertanian menurun. Ekspansi industri, misalnya sawit versus masyarakat adat, stabilitas rantai pasok pangan terganggu. Ketiga, lihat bagian kanan, dampak terhadap stabilitas nasional. Konflik yang berkepanjangan merusak jaringan kepercayaan, social trust, membuat kerjasama melemah, lalu mengganggu rantai pasok agribisnis. Petani bisa kehilangan akses pasar, distribusi terhambat, dan biaya sosial meningkat. Jika ketidakpercayaan meluas, muncullah risiko disintegrasi, karena kohesi sosial sebagai lem kebangsaan terkikis. Putnam, 1993, Republik Indonesia, 2012. Jadi, simpulannya, mengelola konflik agraria berarti menjaga persatuan dengan memperkuat keadilan akses, kepastian hukum, dan mekanisme penyelesaian konflik yang berpihak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan bersama. Republik Indonesia, 1945, Republik Indonesia, 2012. Baik, teman-teman. Sekarang kita bahas infografik B.2, radikalisme dan kesenjangan, ancaman disintegrasi di sektor agribisnis. Pesan utamanya sederhana. Ketika pembangunan agribisnis tidak inklusif dan ketimpangan melebar, yang terancam bukan hanya ekonomi desa, tetapi juga kohesi sosial dan integrasi nasional. Perhatikan bagian kiri, pemicu kesenjangan di pedesaan. Pertama, modernisasi yang meminggirkan. Teknologi dan investasi memang penting, tetapi jika hanya menguntungkan segelintir pihak, petani kecil bisa merasa tersisih. Akses modal, alat, dan pasar jadi timpang. Kedua, dominasi ekonomi urban. Nilai tambah besar sering terkonsentrasi di kota, pengolahan, logistik, pembiayaan, hingga platform digital, sementara desa menjadi pemasok bahan baku dengan posisi tawar lemah. Ketiga, ketimpangan distribusi sumber daya, lahan, air, dan akses pasar. Ketika rasa tidak adil menumpuk di akar rumput, ia mudah berubah menjadi frustasi sosial. Kita juga melihat realitas bahwa kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibanding perkotaan. Misalnya, Maret 2025, pedesaan 11,03% versus perkotaan 6,73%. Lalu lihat bagian tengah, gambaran retakan dan rantai yang putus. Ini simbol bahwa kesenjangan yang dibiarkan akan memutus hubungan sosial antara desa dan kota, antara petani dan pelaku industri, bahkan antar kelompok masyarakat. Masuk ke bagian kanan, dampak terhadap integrasi nasional. Pertama, kesenjangan menjadi lahan subur radikalisme, bukan karena orang desa lebih rentan, tetapi karena narasi ekstrim sering menumpang pada keluhan, rasa diperlakukan tidak adil, dan hilangnya harapan. UNDP menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, tata kelola keberagaman, dan penguatan kohesi sosial agar masyarakat lebih terlindungi dari kekerasan ekstrim. Kedua, kesenjangan memicu pelemahan basis produksi, migrasi besar-besaran, berkurangnya regenerasi petani, dan rentannya pasokan. Ketiga, muncul urgensi pembangunan inklusif. Integrasi nasional harus terasa lewat keadilan akses, bukan hanya slogan. Jadi simpulannya, mencegah disintegrasi di sektor agribisnis berarti mengurangi kesenjangan secara nyata, memperkuat posisi petani kecil dalam rantai nilai, memperluas akses pasar, memperbaiki layanan dan infrastruktur desa, serta memastikan kebijakan agraria dan pangan berjalan adil sesuai amanat konstitusi. Sekarang kita masuk kotak studi kasus B, konflik agraria sebagai pemicu disintegrasi, sengketa lahan komunitas adat. Infografik ini menegaskan bahwa sengketa lahan bukan sekadar konflik ekonomi, tetapi bisa menjadi ancaman nyata bagi integrasi bangsa karena menyentuh keadilan, pengakuan, dan rasa memiliki terhadap negara. Perhatikan bagian kiri, akar masalah dan pemicu konflik. Di sini digambarkan tumpang tindih izin industri dengan lahan kelola komunitas adat. Dalam praktiknya, ketika izin perkebunan atau industri masuk ke ruang hidup masyarakat tanpa kejelasan batas, tanpa pengakuan yang memadai, atau tanpa proses konsultasi yang adil, maka warga merasa kehilangan kendali atas tanah yang menjadi sumber penghidupan. Masalah kedua adalah hambatan akses negosiasi, ruang dialog terbatas, mediasi tidak efektif, atau warga sulit mendapatkan informasi dan pendampingan. Akibatnya, ketegangan menumpuk dan penyelesaian damai menjadi sulit. Sekarang, lihat bagian tengah. Peta Indonesia yang retak,
dengan penanda kasus di Sumatera dan Kalimantan. Ini simbol bahwa konflik agraria bukan kasus tunggal. Ia muncul di berbagai wilayah dan bisa menyebar menjadi persoalan sosial yang lebih luas. Lalu perhatikan bagian kanan, dampak terhadap integrasi nasional. Dampak pertama adalah eskalasi aksi kekerasan. Ketika konflik memuncak, hubungan antar kelompok bisa memburuk dan harmoni sosial terganggu. Dampak kedua adalah penurunan rasa memiliki negara. Ketika ruang hidup hilang dan warga merasa tidak dilindungi, kepercayaan terhadap institusi melemah. Ini berbahaya untuk integrasi nasional, karena persatuan tidak hanya dibangun oleh simbol, tetapi juga oleh pengalaman nyata. Apakah negara hadir secara adil? Terakhir, infografik menutup dengan pesan kunci. Akses agraria yang adil adalah faktor kritis persatuan. Artinya, integrasi bangsa membutuhkan tata kelola tanah yang jelas, kepastian hukum, pengakuan yang bermartabat terhadap komunitas lokal atau adat, serta mekanisme dialog dan penyelesaian konflik yang fair. Kalau ini berjalan, konflik meredah, kepercayaan pulih, dan integrasi nasional menjadi lebih kuat. Bukan karena semua sama, tetapi karena semua merasa diperlakukan adil. Baik teman-teman, mari kita baca infografik Agribisnis Inklusif Strategi Memperkuat Integrasi Nasional. Pesan utamanya sederhana. Integrasi nasional bukan hanya urusan politik, tetapi sangat dipengaruhi oleh apakah pembangunan ekonomi, khususnya agribisnis, memberi akses dan manfaat yang adil bagi semua. Ini sejalan dengan arah konstitusi yang menekankan pengelolaan ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Sekarang lihat bagian kiri, konsep dan esensi agribisnis inklusif. Pertama, partisipasi menyeluruh dalam rantai nilai. Artinya, petani kecil tidak berhenti di produksi saja, tetapi punya akses ke input, pembiayaan, teknologi, pengolahan, sampai pasar. Ketika akses ini terbuka, posisi tawar membaik dan hubungan antar pelaku jadi lebih sehat. Ini penting, karena sistem pangan memang harus dikelola dengan prinsip kedaulatan, pemerataan, dan keadilan. Kedua, distribusi nilai tambah yang adil. Kalau keuntungan hanya menumpuk di pedagang besar atau industri, muncul rasa ditinggalkan di desa. Ketiga, menciptakan rasa keadilan. Dalam kacamata integrasi nasional, rasa keadilan itu seperti lem sosial. Ketika orang merasa diperlakukan adil, kepercayaan dan kohesi sosial menguat, dan risiko konflik menurun. Literatur tentang inclusive value chains juga menekankan bahwa rantai nilai yang lebih inklusif dapat memperkuat dampak pembangunan dan pengurangan kemiskinan melalui kombinasi kebijakan, koordinasi, dan kelembagaan pasar. Lalu, ke bagian kanan, strategi implementasi dan instrumen sosialnya. 1. Kemitraan adil dan profesional. Kontrak yang transparan, koperasi yang dikelola modern, serta digitalisasi pasar desa agar transaksi lebih efisien dan tidak mudah dimonopoli. 2. Instrumen identitas nasional. Misalnya indikasi geografis seperti Kopi Gayo. Bukan sekedar label, tetapi perlindungan reputasi, nilai budaya, dan kebanggaan kolektif dalam kerangka hukum. 3. Produk lokal sebagai perekat sosial. Contoh sagu di Papua atau pangan lokal lain. Ketika dihargai dan masuk rantai nilai, ia memperkuat pengakuan, mengurangi kecemburuan wilayah, dan membuat kebinekaan terasa menguntungkan, bukan memecah. Jadi kesimpulannya, agribisnis inklusif sama dengan strategi integrasi nasional. Ketika akses, nilai tambah, dan martabat pelaku agribisnis lebih merata, kita tidak hanya menguatkan ekonomi, kita juga menguatkan persatuan. Baik teman-teman, mari kita pahami infografik C.2, peran pendidikan dan budaya. Pesan utamanya, integrasi nasional akan lebih kuat jika pendidikan dan budaya berjalan bersama. Pendidikan membentuk karakter warga negara, sementara budaya memberi narasi pemersatu yang membuat kita merasa satu bangsa. Pertama, lihat sisi kiri. Pendidikan membentuk civic agripreneur. Maksudnya, mahasiswa agribisnis tidak hanya disiapkan menjadi pelaku usaha, tetapi juga warga negara yang punya kepekaan sosial. Di sini ada dua kunci. 1. Literasi kebangsaan dan etika agribisnis. Artinya, kita belajar sejarah dan dinamika agraria, memahami konflik dan ketimpangan, lalu menempatkan praktik agribisnis dalam kerangka keadilan. Misalnya menghormati hak masyarakat, transparansi kemitraan, dan tanggung jawab lingkungan. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, membentuk manusia yang beriman, berakhlak, cakap, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Republik Indonesia, 2003.
2. Pembentukan kesadaran persatuan. Pendidikan kewarganegaraan menanamkan bahwa persatuan bukan slogan, melainkan tindakan, mau bekerja sama lintas kelompok, anti diskriminasi, dan siap menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kedua, lihat sisi kanan, budaya, narasi pemersatu bangsa. Di infografik ditunjukkan 2 contoh. 1. Revitalisasi budaya pangan Nusantara. Warisan kuliner dan nilai agraris dipakai sebagai medium pemersatu. Ketika kita merayakan keberagaman pangan, dari sagu, jagung, umbi, sampai beras, kita sedang merawat rasa satu rumah dalam bingkai kebinekaan. 2. Pangan lokal sebagai identitas kolektif. Memperkenalkan kembali produk lokal, membuat generasi muda bangga pada daerahnya, sekaligus merasa terhubung dengan Indonesia sebagai satu kesatuan budaya. Ini selaras dengan amanat konstitusi bahwa negara memajukan kebudayaan nasional dan menghormati keragaman budaya. Republik Indonesia, 1945. Jadi, simpulannya, pendidikan membangun karakter kewargaan yang etis, budaya membangun ikatan emosi dan identitas bersama. Jika keduanya bersinergi, mahasiswa agribisnis bisa menjadi penggerak integrasi, menguatkan keadilan dalam rantai nilai, sekaligus merawat kebinekaan sebagai kekuatan bangsa. Teman-teman, pada infografik ini kita melihat satu contoh sederhana, bagaimana identitas lokal bisa menjadi perekat integrasi nasional. Contohnya adalah GI, indikasi geografis, kopi Arabica Gayo dari Aceh, yang tercatat sebagai indikasi geografis terdaftar di Indonesia. Apa itu GI? GI itu pada dasarnya adalah perlindungan nama produk yang kualitas, reputasi, atau cirinya melekat pada daerah asalnya. Jadi bukan sekedar nama keren, tetapi ada standar dan keterikatan pada wilayah. Prinsip ini sejalan dengan definisi GI di rezim TRIPS. Di Indonesia, GI diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Sisi kiri infografik. Sekarang lihat bagian kiri. Pertama, nilai ekonomi dan identitas meningkat. Ketika kopi Arabica Gayo dilindungi sebagai GI, pasar lebih percaya pada asal-usul dan mutunya, sehingga posisi tawar pelaku lokal menguat. Kedua, GI menjadi instrumen pembangunan inklusif. Karena GI umumnya berbasis komunitas, petani, koperasi, pengolah, hingga Pemda. Maka manfaat ekonomi lebih mungkin kembali ke wilayah asal, bukan hanya ke satu perusahaan besar. Sisi kanan, mekanisme penguat integrasi. Lalu bagian kanan menjelaskan mengapa ini memperkuat integrasi nasional. Ada kolaborasi lintas generasi dan sektor. Kelompok tani, pemuda, pelaku usaha, dan pemerintah menyepakati standar kualitas dan narasi produk bersama. Dampaknya, kepercayaan sosial meningkat. Orang punya alasan untuk bekerja sama, bukan saling curiga. Dan ketika kopi Gayo diakui sebagai PGI di Uni Eropa, produk lokal ini menjadi jembatan integrasi global. Identitas lokal tetap kuat, tetapi terkoneksi dengan standar dan pasar internasional. Jadi, pelajarannya, integrasi nasional tidak selalu dimulai dari slogan besar. Kadang dimulai dari hal konkret, melindungi identitas lokal, membangun kerjasama, dan membagi manfaat secara adil. Itu yang membuat lokal justru menguatkan nasional. Baik teman-teman, infografik ini adalah ringkasan bab 3, Integrasi Nasional, dengan pesan utama bahwa integrasi nasional adalah pilar keberlanjutan agribisnis Indonesia. Artinya, ketahanan pangan dan kemajuan agribisnis tidak cukup hanya dengan teknologi dan investasi, tetapi juga membutuhkan persatuan sosial, keadilan, dan tata kelola yang selaras. Ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa perekonomian dan pengelolaan sumber daya harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Republik Indonesia 1945. Perhatikan sisi kiri, tantangan dan ancaman disintegrasi. Pertama, konflik agraria dan perebutan lahan. Ketika akses dan kepastian hak atas tanah tidak jelas, sengketa sumber daya mudah meledak, mengganggu produksi, dan memicu ketegangan sosial di pedesaan, Republik Indonesia 1960, Republik Indonesia 2012. Kedua, radikalisme akibat ketimpangan. Jika manfaat pembangunan menumpuk pada sebagian kelompok, lahir rasa ketidakadilan yang melemahkan kohesi sosial. Ini membuka ruang munculnya sikap ekstrim dan polarisasi. Republik Indonesia 2012. Ketiga, disparitas harga antar wilayah. Ketika konektivitas distribusi lemah, harga pangan bisa timpang,
memicu spekulasi, merugikan petani maupun konsumen, dan memperbesar ketidakpuasan antar wilayah, yang pada akhirnya mengganggu rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Republik Indonesia 2012. Lalu lihat sisi kanan, strategi memperkuat integrasi. Pertama, pembangunan agribisnis inklusif, menempatkan petani sebagai aktor utama, memperkuat kemitraan yang adil, dan memastikan nilai tambah tidak hanya berhenti pada pelaku besar, melainkan juga kembali ke produsen di desa. Republik Indonesia 2012. Kedua, pendidikan kewarganegaraan. Membangun kesadaran kolektif mahasiswa bahwa praktik bisnis dan kebijakan agribisnis harus etis, taat hukum, dan menjaga persatuan. Ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Republik Indonesia 2003. Ketiga, pelestarian budaya Palan. Menguatkan identitas bersama melalui warisan kuliner Nusantara, karena budaya adalah perekat sosial yang membuat kebinekaan terasa sebagai kekuatan, bukan ancaman. Republik Indonesia 1945, Republik Indonesia 2017. Jadi, simpulannya, integrasi nasional adalah lem yang menjaga rantai agribisnis tetap kuat, dari lahan, produksi, distribusi, sampai konsumsi, agar pembangunan berjalan adil, stabil, dan berkelanjutan. Dan peran kalian sebagai mahasiswa adalah menjadi bagian dari solusi, cakap secara keilmuan, peka secara sosial, dan teguh secara kebangsaan.